Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi pada video pembelajaran IPS kelas 7. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang dinamika penduduk Indonesia. Untuk itu, saksikan terus ya videonya. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kelahiran dapat menambah jumlah penduduk, sedangkan kematian dapat mengurangi jumlah penduduk. Nah, di sini ada perpindahan. Perpindahan ini terdapat 2 bagian, yaitu imigrasi, penduduk masuk wilayah yang dapat menambah jumlah penduduk, dan ada emigrasi, yaitu penduduk keluar dari wilayah yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk. Berikut adalah peringkat kepadatan penduduk di dunia. Pertama, Republik Rakyat Tiongkok sebanyak 1,4 miliar jiwa. Kedua, India sebanyak 1,38 miliar jiwa. Yang ketiga, Amerika Serikat 331 juta jiwa. Peringkat keempat diduduki oleh Indonesia, yaitu sebanyak 273 juta jiwa. Dan peringkat 5, Pakistan sebanyak 220 juta jiwa. Data ini diambil pada tahun 2020 oleh Worldometer. Penduduk Indonesia yang besar ini menjadi 2 sisi. Yang pertama menguntungkan jika jumlah usia produktifnya diiringi dengan kualitas penduduk yang bagus. Namun di sisi lain, jika jumlah penduduk Indonesia yang melimpah kemudian tidak diiringi dengan kualitas penduduk yang baik, maka ini tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Nah, untuk mengatasi permasalahan jumlah penduduk yang besar, maka Indonesia mengeluarkan program keluarga berencana, yaitu bagian dari program BKKBN. Ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Yang berwarna hijau tua itu artinya pulau yang jarang penduduknya. Kemudian ada disusul hijau muda, orange, dan yang orange tua. Nah, yang berwarna orange tua ini adalah Pulau Jawa. Artinya di sini Pulau Jawa ini yang paling padat penduduknya. Untuk mengatasi kepadatan penduduk, pemerintah melakukan program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Demikian juga dengan pembangunannya. Jadi sekarang pemerintah sudah mulai menggalakkan pembangunan sarana transportasi di daerah dan yang lainnya agar masyarakat dapat melakukan kegiatannya, kemudian dapat menarik masyarakat dari wilayah yang lain. Kemudian selain dari pemerintah, masyarakat pun dapat berpindah sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dan hal ini juga yang akan mengakibatkan perubahan pada kepadatan penduduk. Ada beberapa alasan mengapa Pulau Jawa itu paling banyak penduduknya, yaitu karena sebagian besar lokasi di wilayah Pulau Jawa itu mudah terjangkau. Kemudian dari sisi sejarah, Pulau Jawa itu menjadi pusat perkembangan politik pada masa lalu. Kemudian, pusat pemerintahan Indonesia, yaitu Jakarta, berada di Pulau Jawa. Kota-kota besar pun sebagian besar berada di Pulau Jawa, dan sarana-prasarana di Pulau Jawa itu lebih lengkap daripada wilayah yang lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk yaitu pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk ini diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan usia ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, usia 0 sampai 14 tahun itu tergolong usia belum produktif. Kemudian usia 15 sampai 64 tahun itu tergolong usia produktif. Dan usia 65 tahun ke atas
itu usia yang tidak produktif. Komposisi penduduk bisa digambarkan lewat piramida penduduk. Biasanya, piramida memuat pengelompokan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Mari kita simak penjelasan dari beberapa jenis piramida penduduk. Yang pertama ada piramida penduduk muda. Piramida ini hanya terjadi di suatu wilayah atau negara yang memiliki jumlah angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Dengan kata lain, wilayah tersebut memiliki pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat daripada kematiannya. Bentuk piramida ini bisa ditemukan di negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya. Piramida penduduk stasioner ini menunjukkan tingkat atau jumlah kelahiran hampir sama atau seimbang dengan jumlah kematian, sehingga piramida ini disebut dengan piramida stasioner. Wilayah atau negara ini memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tetap atau stabil. Piramida penduduk stasioner ini dapat ditemukan di negara maju seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan negara maju lainnya. Yang ketiga adalah piramida penduduk tua. Piramida ini menunjukkan jika jumlah kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kematian. Dari diagram ini dapat dikatakan jika terjadi penurunan tingkat kelahiran sehingga wilayah atau negara ini mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk. Negara yang mengalami kondisi ini yaitu Jerman, Belgia, dan Swedia. Untuk menilai kualitas penduduk Indonesia dapat dilihat melalui pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Setelah kita mempelajari komposisi penduduk, kemudian kita akan mempelajari tentang permasalahan penduduk Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat. Selanjutnya, persebaran penduduk yang tidak merata. Kemudian, arus urbanisasi, adanya pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat kesehatan yang rendah. Untuk mengatasi permasalahan penduduk yang ada di Indonesia, maka pemerintah melakukan program keluarga berencana, kemudian program transmigrasi, penambahan lapangan pekerjaan baru. Dari segi pendidikan, ada wajib belajar, penggunaan dana BOS dan beasiswa, kemudian ada pemberdayaan puskesmas, poskesdes, dan posyandu. Nah, itulah materi pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Nantikan video yang selanjutnya.